Halo, selamat malam. Saudara, isu perombakan Kabinet Indonesia Maju kian mencuat. Seiring terjeratnya Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Sebelumnya, survei yang dilakukan oleh Indobarometer pada 10 hingga 17 Oktober 2020 menunjukkan 5 menteri yang mendapat predikat kinerja terbaik oleh responden, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu program nawacita Presiden Joko Widodo adalah menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun, jajak pendapat Litbang Kompas 14 hingga 16 Oktober 2020 menunjukkan 54,4% responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf di bidang hukum selama setahun. Sebanyak 10,2% responden mengaku sangat tidak puas. Selanjutnya, 30,2% responden mengaku puas. 2,1% merasa sangat puas dan sisanya sebesar 3,1% mengaku tidak tahu. Kasus dugaan suap benur lobster yang menjerat Menteri Edi Prabowo menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk mengungkapnya hingga tuntas. Terlebih, kasus ini diduga melibatkan perusahaan-perusahaan eksportir benih lobster milik sejumlah politisi dan juga tokoh. Apakah kasus suap yang melibatkan Edi Prabowo dapat menjadi momentum Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet? Apakah dalam waktu dekat Presiden akan mengganti sejumlah menteri yang dituding tidak memiliki performa baik demi mendongkrak kinerja kabinet? Kita akan membahasnya usai tayangan berikut ini dan Anda bersama saya, Sofi Syarif. Kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Partai Gerindra Edi Prabowo dianggap sejumlah kalangan sebagai momen yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Menanggapi kasus yang menimpa menterinya ini, Presiden Jokowi pun percaya Komisi Pemberantasan Korupsi akan bekerja profesional dan transparan. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Edi Prabowo yang kini telah menjadi tahanan KPK telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Surat pengunduran diri ini diajukan pada Kamis kemarin dan telah diterima oleh Presiden Jokowi. Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edi kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden. Tutur Sekretaris Jenderal Kementerian KKP Antam November melalui keterangan resminya seperti dikutip kompas.com. Sementara itu Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya wewenang pengganti Edi Prabowo kepada Presiden Jokowi. Gerindra juga memastikan posisi Edi Prabowo di partai sebagai Wakil Ketua Umum segera akan dicari penggantinya. Ya tentunya Pak pengunduran dari Pak Edi Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai dan karena sudah langsung diumumkan kami terima. Siapkan penggantinya. Dan kami akan segera siapkan penggantinya. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari berpendapat, wacana perombakan kabinet seiring dengan kasus suap yang menjerat Menteri KKP Edi Prabowo akan bergantung pada kebutuhan pemerintahan Presiden Jokowi. Selama ini kan kita mendengar ada wacana reshuffle kabinet. Kalau reshuffle kabinet dilakukan maka tentunya tidak akan bicara satu pos saja. Kalau misalnya kemudian momentumnya dirasakan pas, bisa jadi kemudian Gerindra akan bertukar posisi dengan jabatan lain. Tapi kalau misalnya reshuffle itu masih agak jauh, katakanlah misalnya 2 bulan, 3 bulan ke depan dan belum ada kepastian, saya melihat Pak Jokowi akan mengambil tindakan penggantian khusus untuk Kementerian KKP. Dan kalau itu cuma satu, maka hampir bisa dipastikan bahwa penggantinya juga nanti dari Partai Gerindra, karena ini pos yang dialokasikan untuk Partai Gerindra. Saya melihatnya ini sebagai bagian dari akomodasi politik dan karena itu tidak akan diberikan kepada partai yang lain. Yang pertama, sebelumnya dalam program Rosi Spesial, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan perombakan kabinet bisa ia lakukan kapan saja. Jokowi menegaskan proses penggantian menteri yang berasal dari elit politik tidak harus dikonsultasikan dengan ketua umum partai.
Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara Edi Prabowo resmi menjadi tahanan KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ekspor benur atau benih lobster. Saat ini, jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan sementara diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri ad interim. Lalu bagaimana dengan nasib Kabinet Jokowi Ma'ruf? Akankah politisi Gerindra yang akan kembali mengisi kursi Menteri KKP berikutnya? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian. Selamat malam Bung Doni. Bung Doni, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Oke, lalu ada M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Bung Kodari, selamat malam. Selamat malam. Ada pula Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer. Bung Emmanuel, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Bung Doni lebih dulu. Bung Doni, jadi kira-kira ini kan setelah tidak ada Menteri Kelautan dan Perikanan yang definitif, tentu memilih dan mengganti menteri betul hak prerogatif presiden. Tapi selalu menarik kalau dibahas ketika ada yang tiba-tiba tidak bisa menjalankan tugasnya. Apalagi ini karena menjadi tersangka KPK. Nah, apakah bisa dipastikan bahwa pengganti Edi Prabowo tetap akan dari Partai Gerindra? Baik, tentu saja ada beberapa pertimbangan ya, politik, pertimbangan profesionalitas, kompetensi, dan lain sebagainya. Ya, dari berbagai pertimbangan ini tentu saja akan mengerucut pada nama yang akan kemudian diputuskan menjadi pengganti Pak Edi Prabowo, begitu. Tapi sekali lagi tidak bisa hanya satu pertimbangan saja, tapi beberapa pertimbangan sekaligus yang harus dilihat secara seksama begitu, supaya kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang tidak tepat. Oke, jawabannya diplomatis sekali. Pertanyaannya padahal apakah akan dari Partai Gerindra atau tidak? Itu tidak terjawab sama sekali, Bung Doni. Kira-kira ya, seperti apa dong? Saya tidak bisa mewakili Presiden untuk mengatakan bahwa apakah ini dari Partai Gerindra juga atau tidak. Apalagi Presiden sudah pernah mengatakan bahwa pergantian tidak memerlukan konsultasi ke Ketua Umum. Okay. Ya, itu sempat disampaikan kan. Jadi saya kira ini kita serahkan pada Presiden untuk memilih yang terbaik ya untuk memimpin Kementerian Kelautan. Oke, tapi sebelum ngomongin soal jabatan Menteri KKP, sebenarnya kami para wartawan, mungkin juga banyak masyarakat, terutama yang aktif mendengarkan isu-isu politik, sudah beberapa kali mendengar isu bahwa akan ada reshuffle semenjak kita didera pandemi COVID-19. Ada beberapa menteri yang dianggap tidak maksimal, tidak all out bekerja. Tapi ternyata sampai 8 bulan pandemi sampai dengan sekarang belum ada sama sekali reshuffle dari Pak Presiden. Yang jadi pertanyaan, kalau sudah ada menteri yang jadi tersangka, otomatis pasti akan harus ada reshuffle. Pertanyaannya, kapan, Bung Doni? Ya, saya kira harus dipisahkan ya, bahwa yang menimpa Menteri KKP, ya ini urusan penegakan hukum. Tentu saja ini harus dicarikan penggantinya, ya ketika beliau sudah tersangka. Apalagi beliau sudah mengirimkan surat pengunduran diri. Nah, sementara reshuffle itu isinya tentu saja penilaian Presiden pada kinerja menteri, ya, yang Presiden berkali-kali dalam ratas kan sudah mengatakan bahwa menteri harus bekerja lebih keras, extraordinary, ya, untuk bisa menyelesaikan baik ekonomi maupun kesehatan dari problem COVID-19. Okay. Jadi saya kira itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak otomatis begitu kemudian Kementerian KKP mendapat pimpinan baru, kemudian juga sekaligus reshuffle pos-pos lain di kementerian lain. Tapi hanya mengisi jabatan satu menteri, tentu kalau kemudian reshuffle untuk berdasarkan penilaian dilakukan lain hari, tentu akan membuat goncangan-goncangan yang bisa jadi justru membuat para pelaku bisnis jadi tidak percaya. Kok ini sudah diganti, kenapa tidak diganti sekalian? Andai memang betul ada yang ingin diganti oleh Pak Presiden. Muncul kemudian isu bahwa sebenarnya Presiden tidak ingin mengutak-atik peta koalisi sampai dengan pilkada selesai. Karena Pak Presiden punya kepentingan sendiri terkait dengan pilkada. Anaknya, menantunya ikut pilkada. Apakah betul demikian, Bung Doni? Saya kira tidak ya, tidak ada hubungannya dengan pilkada. Presiden
ya dalam menilai menteri-menterinya murni ya profesionalitas, kinerja, kompetensi, rekam jejak. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan politik jangka pendek, apalagi dikaitkan dengan pilkada begitu. Ya, tapi sekali lagi Presiden selalu mengatakan bahwa bisa kapan saja. Artinya memang beliau sebenarnya sudah melakukan penilaian. Waktunya ya kita serahkan pada Presiden. Oke. Gitu. Oke, Bung Kodari, Anda setuju dengan pernyataan Bung Doni? Mohon maaf ini dan saya datang. Jadi pertama memang kalau bicara reshuffle biasanya urusan itu adalah kinerja dan urusan akomodasi politik begitu. Sementara kalau bicara kasusnya KKP, itu masalah hukum. Mohon maaf. Jadi ini memang persoalan yang ini Bung Kodari selain jadi pengamat politik, jadi ayah yang baik sore hari ini ya. Iya, jadi ini memang persoalan. Mungkin bisa ke narasumber yang lain dulu. Oke. Saya pindah dulu ke Bung. Saya pindah dulu ke Bung Emanuel. Bung Emanuel, kalau Anda melihat spesifik soal Menteri Kodari, soal reshuffle nanti saya tanyakan ke Bung Kodari. Kalau Anda melihat soal Menteri Edi, mantan Menteri Edi Prabowo, sebenarnya pemilihan Edi Prabowo untuk jabatan KKP sejak awal, apa tanggapan dari teman-teman di Jokowi Mania? Ini kan dari awal kita sudah mengingatkan Presiden, atas kita sudah berkali-kali membuat laporan ke Presiden bahwa ada beberapa menteri yang sudah layak di reshuffle. Waktu itu juga di Kompas, saya sudah sampaikan dengan pejabat berinisial P, kemudian kita wujudkan menjadi Pra dan belakangnya O. Sebetulnya itu Prabowo bukan Pratikno. Nah, akhirnya hari ini terbukti. Waktu itu Pak Dasko mengklarifikasi orang berbisnis G2G di Amerika. Karena akhirnya terbukti juga orang yang pulang dari Amerika tertangkap karena hasil korupsinya. Tunggu. Pra belakangnya O itu kan ada beberapa. Ada Pratikno, iya. Prabowo, Edi Prabowo. Iya, ternyata terbuktinya Prabowo. Sebetulnya kami tujukan itu Edi Prabowo sebetulnya. Karena orang ini aktif sekali, terlalu teranjang sekali korupsi di kementeriannya, di KKP-nya. Dia membangun redik yang begitu kuat di KKP yang dia tidak sadari bahwa berkali-kali kita sudah ingatkan. Dan ini beberapa kawan-kawan elit di Partai Gerindra sendiri menegur kita. Siapa yang dimaksud saya saat itu? Tapi kan saya tidak mau terlalu mengeluarkan pernyataan itu terlalu berlebihan. Makanya saya coba mengeluarkan. Tapi waktu itu Bung Emanuel dan juga teman-teman dapat indikasinya dari mana saja? Banyak. Kita punya data itu. Sama halnya itu di Kementerian Sosial. Hari ini juga kita lihat di Kementerian Sosial begitu gilanya korupsinya, begitu telanjangnya, gila-gilaan, ugal-ugalan, seakan-akan Pak Menterinya diam aja. Oke, begini, ini yang Anda sampaikan adalah tuduhan serius. Tentu saja ketika Anda berani melemparkan pernyataan itu, Anda juga harus punya bukti-buktinya dong. Dan sangat saya pertanggungjawabkan. Kita ini pendukung Presiden, menjadi mata dan telinga Presiden. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan Anda merasa punya bukti-buktinya ya? Sangat, saya punya. Apakah itu sudah disampaikan kepada Presiden? Sudah. Oke, sudah disampaikan kepada KPK? Ya kalau ke KPK tidak mau lah. Kita tahu, ya itu kan urusan KPK lah. Kita nggak mau juga terlalu berlebihan juga lah. Loh, tapi kan kalau pejabat negara korupsi, yang ngurusin kan KPK. Itu memang sudah fungsi dari KPK adalah seperti itu. Nah, kalau soal itu memang nanti kita akan bikin laporan ke KPK. Ada beberapa kementerian dan pejabat yang melakukan korupsi di kementeriannya. Karena begini Bung Emanuel, kalau kemudian Anda merasa punya bukti, mau disampaikan kepada Presiden tapi tidak mau disampaikan kepada KPK, kami bisa jadi menganggap jangan-jangan kekuatan hukum dari bukti-bukti ini tidak ada. Ya itu silakan aja, nggak apa-apa. Tapi faktanya hari ini kan sudah terbukti, Edi Prabowo ditangkap karena korupsi. Oke, yang nangkep kan KPK, bukan kemudian Presiden yang membuat dia mengundurkan diri. Memang, ya itu bukan urusan Presiden. Presiden ngurusin bangsa ini, dia bekerja. Nggak mungkin ngurusin apa fungsinya ada lembaga hukum, kalau lembaga hukumnya diam aja. Oke, jadi intinya yang jelas Anda merasa sudah punya bukti-bukti yang memadai dan sudah disampaikan ke Presiden ya?
Ya, kita akan sampaikan lagi Pak Presiden, sudah saatnya menteri-menteri yang kita sampaikan 10 menteri itu untuk mengundurkan diri sebelum nanti ditangkap KPK. Itu kami selalu mengingatkan Presiden, kita ini mata dan telinga Presiden. Sudah adakah tanggapan dari Istana soal laporan Anda sejauh ini? Ya, salah satunya kan ada beberapa di kementerian yang sudah diganti. Kan Kompas tidak tahu itu. Yang jelas, ya kita berkali-kali lah. Kita kan punya pertemuan tersendiri dengan Presiden dan Presiden. Maksud Anda yang diganti itu siapa saja, Bung Immanuel? Aduh, saya nggak etis sampaikan di sini. Oh, maksudnya yang di level eselon begitu? Ya. Kita sampaikan ke Presiden, Pak Presiden, ini loh, orang-orang ini tidak layak. Mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang kecenderungannya korup. Oke, karena kan sampai dengan saat ini memang belum ada reshuffle, jadi belum ada menteri yang diganti oleh Presiden, kan? Presiden sudah 3 kali mengungkapkan kegelisahannya dan kegundahannya. Dan terakhir ekspresif sekali Presiden bilang, Presiden dengan begitu vulgar marah. Dan terakhir kemarin di acara Rossi, Presiden juga mengisyaratkan bahwa reshuffle itu yang selalu ada, selalu di atas meja. Dan saya tidak akan mengkomunikasikan itu ke pimpinan partainya. Oke, nanti akan saya... Oke, saya nanti akan tanyakan tanggapan dari Bung Doni sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam segera kembali.